Pengumuman hari Kamis 21 Mei 2020. Telah meninggal dunia pada hari Kamis 14 Mei 2020 Ibu Tugimah Slamet dengan alamat Kalipan Gondang Wayang, Temanggung. Sabtu 16 Mei 2020 Bapak Tri Udono dengan alamat Kafling Mungseng, Temanggung. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pengumuman yang kedua, persembahan mingguan, bulanan, perjamuan kudus dan aksi puasa Paskah yang dikumpulkan di rumah masing-masing dapat dikumpulkan melalui majelis kelompok atau pepantan atau langsung ke kantor gereja di kotak yang sudah disediakan. Yang ketiga, diberitahukan bahwa dana pendidikan bulan Mei bisa diambil pada jam kerja Senin sampai Sabtu di kantor GKJ Temanggung. Diberitahukan bahwa bantuan dana karitatif diakonia bulan Mei bisa diambil pada jam kerja kantor GKJ Temanggung, atau Bapak Ibu Majelis Kelompok dan Pepantan bisa mewakili untuk pengambilannya. Marilah ibadah hari ini kita mulai dengan bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Penyelamatannya diberikan pada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada hari ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kami. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji dan muliakanlah namanya. Jemaat dimohon berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 15, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia-Mu yang benar berakhirlah segala pergumulan diganti kedamaian yang besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan besertamu juga. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan kepada seluruh umat tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid Tuhan Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Nah, kepada kitalah kisah itu diberikan untuk dibagikan kepada yang lainnya. Maka kisah kasih penyelamatan Allah memang belum berakhir. Kisah ini masih terus harus dibagikan melalui kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang hanya dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tak bertepi. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanku. Jemaat yang tak melupakan derita penebus, beri hormat di hadiratnya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanku. Biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam dirinya. Biarlah masing-masing dari kita mengenali kekecewaannya, kepahitannya, kekhawatiran dan ketakutannya. Lalu berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Ya Allah Tuhan, kami berlumuran dosa. Hanya dengan kerendahan hati kita dapat mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat dalam kebodohan kita. Hanya dengan kerendahan hati pula lah kita dapat berdoa memohon pengampunan, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Bahkan orang lain yang telah menyakiti kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan mohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi. Yesus Kristus
Kristus tak berubah. Puji namanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri bersama kita menerima anugerah Tuhan. Allah tidak memandang hina kepada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu, Allah memberikan anugerah pengampunannya yang tertulis di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah sabda anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Maut sudah menyerang, kubur hilang kuasanya, Juru Selamat telah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, bersama-sama pada saat ini kami akan mendengarkan, menerima sapaan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus di dalam kami memahami arti kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan Allah yang Maha Baik, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan urapi pula dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bersama-sama pada saat ini kita baca dan kita dengarkan. Terambil dari surat Efesus pasal yang pertama. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat
dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan, memahami firman Tuhan. Dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini di dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Kristi dari GKJ Gondokusuman, Yogyakarta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di salah satu televisi swasta, ketika acara kartun, dan itu jamnya sudah habis, biasanya lalu ada cuplian-cuplian yang ditulisi episode selanjutnya. Nah, kalau sudah ada begitu, tentunya anak-anak yang nonton kartun itu sudah berpengharapan. Wah, walaupun ceritanya ini terputus, atau wah kok sudah selesai, tapi besok masih ada episode selanjutnya. Masih ada yang bisa ditonton besok pada jam yang sama. Nah, bicara tentang episode selanjutnya, kalau kita melihat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini juga bisa menjadi semacam penanda seperti itu. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menjadi penutup satu episode, tetapi juga menjadi awal dari episode yang baru. Episode Allah yang berkarya sebagai manusia di dunia ini sudah selesai. Yesus naik ke surga. Tetapi masih ada episode-episode selanjutnya yang tentu tidak kalah seru. Para murid sudah diberitahu mereka akan menerima kuasa, mereka akan menjadi saksi. Dan kita sudah membacanya, kita sudah punya kesaksian itu. Alkitab mencatatnya. Kisah para rasul menceritakan proses para rasul itu menerima kuasa, melakukan karya mereka. Kitab-kitab Injil sebenarnya juga bagian dari proses mereka bersaksi setelah menerima kuasa itu. Bahkan kalau tadi kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kita bisa melihat bahwa karya Allah itu masih dilanjutkan melalui karya kasih yang dilakukan
oleh jemaat di Efesus. Jadi kisah ini belum berakhir. Kisah karya Allah ini belum berakhir. Kisah karya Allah di tengah sejarah manusia ini belum berakhir. Dan saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam kondisi kehidupan yang kita jalani, ya selalu begitu. Selalu ada semacam episode yang berjalan. Selalu ada sesuatu yang menunjukkan ini sudah berakhir, tapi ya belum berakhir. Masih ada lanjutannya. Dan ketika kita bicara tentang karya kasih Allah, betul, karya kasih Allah ini belum berakhir. Dia masih terus berkarya. Teranyam dalam sejarah kehidupan manusia. Dia masih terus menuliskan kisah kasihnya dengan dunia ini. Dia masih terus melanjutkan karya perbuatannya. Dan dengan demikian, kita yang ada di dunia ini, kita yang ada di dalam sejarah kehidupan manusia ini, juga menjadi bagian dari kisah yang belum berakhir ini. Kita melihat sekarang, pintu-pintu gereja tertutup, bahkan terkunci, karena tidak ada ibadah di gedung gereja. Namun apakah kisah gereja berhenti? Sudah berakhir? Tidak. Kisah gereja terus berlanjut, belum berakhir. Kisah gereja memasuki episode yang baru ketika gereja ini bertumbuh di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah persekutuan kecil-kecil antar beberapa keluarga yang berdekatan. Gereja belum berakhir. Kini tidak ada lagi pertemuan-pertemuan dalam jumlah banyak. Tak ada pelatihan paduan suara, tidak ada PA, tidak ada persekutuan doa, beston dan lain sebagainya. Senam bersama saja tidak ada. Lalu apakah persekutuan berakhir? Apakah kisah persekutuan gereja koinonia berakhir? Tidak. Persekutuan itu terus berlanjut ketika seluruh warga gereja saling mendoakan, saling menguatkan. Ketika gereja kemudian beraksi dalam tindakan-tindakan sosial yang itu menolong warga gereja, warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan karena terdampak wabah ini secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan untuk memenuhi perjalanan kehidupan selanjutnya. Persekutuan gereja masuk episode yang baru ketika gereja mulai lebih lagi saling memikirkan kehidupan satu dengan yang lain. Kehidupan keluarga juga begitu. Di tengah masa hari raya ini, di tengah liburan ini, keluarga-keluarga banyak yang tidak bisa bertemu, tidak bisa berkumpul. Apalagi masa lebaran, mungkin banyak yang biasa bersilaturahmi keluarga besar. Tapi kali ini tidak bisa. Apakah kehidupan keluarga lalu berakhir? Apakah kisah keluarga kita lalu berakhir di sini? Tidak. Keluarga kita masih punya cerita panjang. Masih ada episode-episode selanjutnya. Masih ada episode ketika anggota keluarga yang tidak bisa berjumpa saling mendoakan, saling menopang dengan menelepon atau mengirim pesan menanyakan kabar, saling mengirim ucapan selamat, saling mengirim mungkin hadiah-hadiah yang selama ini tidak terpikirkan atau apapun bentuknya. Bahkan juga kesetiaan ketika antar pasangan suami istri, orang tua dan anak tidak bisa saling bersama setia untuk menjaga keutuhan keluarga. Kisah keluarga kita belum berakhir.
masih ada episode selanjutnya. Begitu juga nanti, kelak ketika wabah ini sudah berakhir, kita masuk episode selanjutnya juga. Tetap saja kisah gereja dan kisah keluarga kita belum berakhir. Gereja harus bergerak lagi, bangun lagi untuk kemudian menghidupi lagi ibadah-ibadah di gedung gereja. Persekutuan-persekutuan dalam bentuk perjumpaan-perjumpaan. Dan keluarga-keluarga harus mulai lagi kehidupan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Demikian saudara-saudara, kalau kita perhatikan, selama dunia ini masih berputar, selama sejarah kehidupan ini masih berjalan, selama sejarah manusia masih berlangsung, kisah kasih Allah belum berakhir. Kisah Allah belum berakhir. Kisah kita juga belum berakhir. Maka mari kita siap sedia, kita siap untuk menjadi mitra karya Allah dalam mencurahkan kasih-Nya untuk dunia ini. Mari kita siap untuk ikut andil di dalam kisah kasih Allah yang belum berakhir ini. Dan kita juga mewujudkan kisah yang belum berakhir. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bersama-sama mari kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya.
Ya Tuhan, hari ini jemaat-Mu bersama-sama merayakan kemuliaan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Kami mohon rahmat kemuliaan-Mu menyertai kami sekalian. Kami berdoa memohon berkat-Mu untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami mohon rahmat kemuliaan-Mu menyertai jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, agar tetap dapat merasakan sukacita, meskipun di dalam keterbatasan, tetap mampu menyatakan sukacita kepada sesamanya. Tetap dapat mengelola, tetap dapat menjaga mandat dari Tuhan, serta bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pelayanan, menjaga keselamatan, dan sekaligus mewartakan keselamatan kepada sesama. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati pelayanan gereja, khususnya kepada sesama kami di masa pandemi COVID-19 ini. Secara khusus melalui lembaga-lembaga kesehatan, panti asuhan, panti breda, dan lembaga pelayanan yang lain, Tuhan berkenan memakai dengan memperlengkapi mereka, memenuhi segala kebutuhan pelayanannya, memberikan hikmat dan kekuatan, serta kesehatan bagi semua pelayan-pelayan kesehatan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang secara khusus terdampak, mereka yang sakit, mereka yang kehilangan kesempatan, mereka yang kehilangan pekerjaan, bahkan mereka yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kesabaran, dan berkenan memulihkan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Berkenan Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan kepada para pemimpin bangsa kami. Mereka yang dipercaya memimpin di tingkat nasional maupun di daerah. Presiden dengan jajaran kabinetnya, gubernur, bupati, sampai kepada kepala desa. Tuhan berkenan memberkati pula gugus tugas dan instansi terkait yang secara khusus menangani pandemi COVID-19 di negeri yang kami cintai ini. Tuhan kiranya memberkati pihak-pihak yang harus bekerja keras di dalam rangka menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Berkatilah ya Tuhan, bangsa dan negara kami yang kami cintai Indonesia ini, agar segera pulih dari wabah COVID-19. Ya Tuhan, rahmat kemuliaan-Mu kiranya menjaga umat-Mu untuk dapat hidup penuh kasih dan saling membantu, agar di dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini, kami tidak kehilangan kemuliaan dan sukacita sorgawi. Kami bersyukur bahwa melalui kehidupan anugerah-Mu, cinta kasih boleh dinyatakan melalui simpati, kepedulian, bantuan, dan kerja keras oleh gereja-gereja maupun lembaga-lembaga pelayanan yang lainnya. Kiranya semuanya ini boleh menjadi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, demikianlah seru doa kami yang semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak mengaturkan persembahan. Persembahan kita aturkan dengan mengingat firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Selamanya dalam surga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Mari Bapak Ibu, Saudara kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur serta terima kasih di pagi yang indah ini Tuhan. Kami bisa memberikan persembahan kami, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan persepuluhan, teristimewa ya Tuhan, persembahan tubuh dan jiwa kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan-persembahan kami ini, agar persembahan kami ini layak di hadapan Tuhan. Dan tak lupa pula ya Tuhan, kami berdoa kepada majelis yang mengelola persembahan ini. Tuhan kiranya selalu memberikan kemampuan agar saudara kami boleh dapat mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 432, bait pertama dan bait kedua. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh dengan rendahan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah menunggu dunia. Itu berita bagi isi dunia.
Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.